Terima kasih masih bersama YPB Movie. Di episode yang lalu, pertarungan Tenkaichi Budokai harus terhenti akibat G-Factor meninggalkan arena. Mereka harus menghentikan Babidi sebelum dia melepaskan segel yang mengunci tubuh Majin Buu. Jika mereka sampai gagal, maka nasib bumi akan dipertaruhkan. Saat ini, semua orang masih terus terbang mengikuti dua botak sampai mendarat dan menemukan persembunyian Babidi. Dan hal itu membuat semua penonton begitu kesal karena pertandingan sudah tertunda begitu lama. Mereka yang masuk ke sini dengan bayar mahal ini tentunya tak mau melihat hal yang membosankan. Sementara Gohan, Videl, dan Kibito yang tertinggal jauh oleh rombongan Goku harus secepatnya menyusul untuk membantu yang lain. Oleh karena itu, Videl yang sudah tak kuat terbang lagi memilih untuk kembali ke turnamen karena dengan adanya dia pun dia tidak akan bisa membantu banyak. Di samping itu, Videl begitu kagum melihat Gohan ternyata adalah pria berambut emas yang selalu ramai dibicarakan orang-orang. Dari hal ini juga dia menyangka Gohan dan yang lain adalah orang-orang yang sudah mengalahkan Cell sewaktu itu. Kalau memang benar Satan ayahnya yang mengalahkan Cell, tentunya dia juga akan merasa aneh. Dengan harapan penuh, Videl mempercayakan nasib bumi ini kepada Gohan dan semua G-Factor. Mereka pun akhirnya menambah kecepatan untuk segera menyusul Kaioshin. Gak berselang lama, Gohan berhasil menyusul mereka dan masuk ke sebuah daerah yang sepertinya jarang terjamah oleh manusia. Sementara Sepopopik dan Yamu sudah sampai di tempat tujuan dan bertemu dengan bawahan Babidi. Kaioshin yang menyadari itu menyuruh mereka untuk bersembunyi dulu sambil mengamati apakah Babidi beneran ada di sana. Selain itu, Babidi ternyata telah menyembunyikan pesawat luar angkasanya di dalam tanah. Itulah sebabnya Kaioshin dan Kibito begitu kesulitan mencari mereka. Tiba-tiba muncul dua makhluk asing yang ternyata adalah Babidi dan satunya adalah Dabura, Raja Iblis yang telah dia kendalikan. Dabura adalah Raja Iblis kegelapan yang sangat kuat di dimensi lain. Dikatakan jika G-Factor adalah para manusia terkuat di dunia ini, maka Dabura adalah orang yang super kuat juga di dunia berbeda yang tak lain adalah dunia kegelapan. Sementara untuk Babidi sendiri, dia memiliki tubuh yang lemah tapi punya kemampuan sihir yang sangat mengerikan. Siapa saja yang memiliki energi minus atau sifat yang jahat, maka Babidi akan sangat mudah mengendalikannya. Dan faktanya pun sudah terbukti Babidi bisa mengendalikan Dabura, Sepopopik, Yamu, dan antek-anteknya. Babidi yang mendapatkan energi Super Saiyan ini begitu senang. Dengan hal itu dia bisa membangkitkan Majin Buu dengan mudah. Dia pun tidak lagi membutuhkan mereka dan langsung membunuh Sepopopik hanya dengan tatapan matanya saja. Tanda Majin itu mulai bereaksi yang membuat tubuh Sepopopik tiba-tiba membesar dan akhirnya meledak. Melihat kekejaman itu, Yamu segera pergi melarikan diri, tapi Babidi memerintahkan anak buahnya untuk membunuh dia dengan laser sampai menghancurkannya. Selain itu, Babidi dan Dabura ternyata sudah mengetahui kedatangan mereka dan menyuruh Dabura untuk menghabisi mereka. Babidi memintanya untuk menyisakan 3 Saiyan bumi karena kekuatan mereka sangat berguna untuk membangkitkan Majin Buu. Dan untuk Kaioshin dia ingin menyiksanya sendiri karena sudah membunuh ayahnya. Berarti yang harus dibinasakan adalah Piccolo, Krillin, dan Kibito. Tanpa ragu, Dabura segera meluncur ke hadapan mereka untuk langsung mengeluarkan laser yang membuat Kibito lenyap tak tersisa. Gak sampai di situ, Dabura menyemburkan ludahnya pada Krillin yang membuat tubuhnya kaku dan seketika berubah menjadi batu. Piccolo pun bernasib sama. Dabura membuat mereka berdua menjadi patung tak bisa melakukan apa-apa lagi. Tugas Dabura untuk menyingkirkan orang-orang tidak berguna ini telah berjalan dengan mudah. Dia pun kembali ke markas untuk memancing mereka masuk ke dalam dan merebut energi yang mereka miliki. Goku dan Gohan begitu sangat kesal. Mereka harus secepatnya menemukan cara untuk mengembalikan keduanya sebelum hal buruk terjadi. Dan untuk mengembalikan Krillin dan Piccolo menjadi normal kembali, yaitu harus membunuh Dabura si pelakunya. Kalau kayak gitu mah sangat mudah sekali dong. Goku dan Gohan segera pergi masuk ke markas mereka, tak peduli itu perangkap ataupun bukan. Kaioshin yang melihat itu tentunya tak bisa berbuat apa-apa. Vegeta berkata, "Tenang bro, kekuatan kami ini lebih kuat dibandingkan siapapun." Pangeran Congak pergi dengan percaya diri. Mereka masuk ke pesawat itu dan kini berada di sebuah ruangan yang begitu aneh. Mau tak mau Kaioshin pun ikut bersama mereka karena dia nggak ingin melihat mereka mati dengan kebodohannya. Tiba-tiba Pui-Pui anak buah terlemah Babidi datang menghampiri mereka untuk ngajak gelut. Untuk menjadi lawan bagi Pui-Pui, mereka bertiga melakukan Sweet Janken yang membuat Kaioshin dan Pui-Pui begitu sangat terkejut. Dan pemenangnya adalah Pangeran Congak. Dia begitu bersemangat untuk menghancurkan alien bodoh ini. Kaioshin begitu tidak mengerti dengan pemikiran para Saiyan ini karena jika mereka bertiga melawan orang ini bersama-sama mungkin akan lebih mudah. Tapi para maniak bertarung ini tentunya tidak akan menggunakan trik sekotor itu, bukan? Dengan sombong, Pui-Pui langsung melancarkan serangan tornado pada Vegeta. Tapi Pangeran Congak bisa menahan setiap serangan yang dia lancarkan tanpa ekspresi.
Oh, boleh juga kau. Pui Pui maju lagi melancarkan pukulan dan tendangan, tapi masih belum ada satupun serangan yang mengenainya. Tiba-tiba Vegeta menahan serangan itu dan langsung menendang balik Pui Pui sampai dia terjatuh. Vegeta terus memberinya serangan sambil meremehkan kesombongannya barusan. Pangeran Congak yang awalnya diremehkan seperti itu tentunya tidak akan terima dong. Vegeta melompat dan menendangnya juga menghajar Pui Pui bertubi-tubi. Semua orang yang melihat itu begitu sangat terkejut. Vegeta membuat Pui Pui tidak berdaya sampai dia tepar di lantai. Melihat hal itu, Babidi tidak akan membiarkan Vegeta menyiksa Pui Pui lebih dari itu. Dia segera memindahkan mereka ke planet asing yang memiliki gravitasi begitu berat di mana Pui Pui sangat menyukainya. Pui Pui kembali tertawa meremehkan mereka karena di sini Vegeta tidak akan bisa bergerak dengan mudah karena gravitasinya mencapai 10 kali lebih berat dari di bumi. Namun Vegeta hanya tersenyum sinis dan berkata, "Jadi cuma 10 kali ya, lemah kali bro." Pui Pui yang kesal kembali datang menyerangnya. Tapi hanya dengan beberapa serangan receh, Pui Pui kembali dikirim terjun menghantam tanah. Wah, tak berpengaruh rupanya bah. Pui Pui yang masih bisa bangkit begitu kesal karena Vegeta masih bisa bergerak di tempat seperti ini. Namun dia salah mencari lawan ternyata. Pangeran Congak yang haus akan keributan ini langsung mengarahkan tangannya pada dada Pui Pui dan menghabisinya menggunakan laser besar. Hal itu membuat Babidi sontak terkejut, tidak terkecuali Kaioshin yang tidak menyangka mereka ternyata sangat kuat-kuat. Muka sombong Kaioshin di part sebelumnya pun tidak dia tonjolkan kembali di sini. Hehe, dewa akhirnya kena mental. Mereka pun masuk lagi ke dalam lubang itu untuk mengikuti permainan dari Babidi selanjutnya. Nampak Babidi sangat ketakutan. Setelah 300 tahun berlalu manusia bumi begitu lemah, kenapa sekarang ada manusia bumi yang sekuat ini? Nah, rupanya mereka memang tidak tahu mengenai bangsa Saiyan dan Super Saiyan ya. Mereka hanya tahu kekuatan orang-orang itu sangat besar, tapi tak sebesar ini juga. Di sisi lain, situasi turnamen saat ini masih kosong dan tak ada peserta lain pun yang melanjutkannya. Sementara wasit yang kini sedang berjalan ke suatu tempat tiba-tiba bertemu dengan peserta yang tersisa, yang tak lain adalah para bocil yang sedang menyamar. Mereka pergi ke ruangan istirahat untuk bersantai sejenak. Mereka melepaskan kostum itu sambil bersantai menikmati indahnya kemenangan dan kesenangan. Wasit yang ingin menemui Mike Mesh justru hanya melihat para bocil saja di sana. Mereka berdua yang tak ingin penyamarannya terbongkar segera menyalakan shower untuk mengelabui wasit ini kalau sebenarnya peserta itu sedang mandi. Dan untuk membuatnya semakin yakin, Trunks yang pintar pun meniru suara orang dewasa dan berhasil mengelabuinya. Wasit itu sebenarnya hanya ingin menginfokan jika pertandingan selanjutnya akan segera dimulai kembali meskipun dengan sisa petarung yang ada. Balik lagi ke tempat para Saiyan, nampak Goku kini akan maju untuk bertarung. Babidi sendiri begitu muak dengan tingkah mereka yang sudah mengalahkan Pui Pui begitu mudah. Dia tak ingin melihat lagi ada anak buahnya yang menjadi korban. Dia pun kini mengeluarkan anak buah super kuat yang bernama Yakon monster berwarna hijau. Kata Dabura, Yakon begitu kuat yang bisa dipastikan monster tersebut bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Dia menunjukkan dirinya pada mereka yang membuat Goku begitu antusias dan selalu ingin bertarung melawan musuh-musuh yang kuat. Tanpa ragu, Goku dan Yakon langsung maju menyerang. Dari awal serangannya saja baju Goku sudah robek dibuatnya. Wah, ternyata Yakon lebih cepat ya. Kaioshin sendiri yang menyadari Yakon sangat kuat di alam semesta meminta mereka untuk menyerangnya bersama-sama saja. Tapi Goku tak akan pernah melakukan itu, bukan? Kemudian Babidi kembali menggunakan kekuatan sihirnya untuk memindahkan mereka ke planet lain di mana Yakon bisa bertarung puas di sana. Yeay, paparapai, ha. Mereka dipindahkan ke tempat gelap yang membuat Goku tak bisa melihat apapun. Yakon begitu sangat percaya diri karena di sini adalah tempat kelahirannya yang membuat Yakon bisa bergerak bebas. Namun Goku juga tidak mau kalah. Meskipun tidak melihat, namun Goku bisa merasakan hawa keberadaannya dan menghajar Yakon bertubi-tubi. Semua serangan yang Yakon lancarkan sungguh tidak berguna. Dia benar-benar menjadi santapan empuk bagi Goku. Dengan penuh semangat, Goku berubah menjadi Super Saiyan dan cahaya itu langsung menyinari seluruh tempat yang gelap hingga Yakon kini terlihat. Babidi benar-benar sangat terkejut dan takut jika Yakon anak buah kesayangannya bisa saja kalah. Sementara Yakon yang masih percaya diri segera membuka mulutnya dan menyerap semua kekuatan Super Saiyan Goku hingga kini dia balik ke bentuk biasa. Yakon begitu senang karena energi Super Saiyan ternyata selejat ini. Kalau begitu, dengan senang hati Goku akan memberikan lagi energi Super Saiyan sebanyak yang dia mau. Goku berubah menjadi Super Saiyan dan energi tersebut langsung diserap kembali oleh Yakon. Dia begitu senang, ternyata Goku sangatlah bodoh. Tapi itulah sebenarnya yang Goku harapkan. Dia ngeden lagi sekuat tenaga yang membuat tempat itu dibanjiri sinar terang, hingga masuk semua ke dalam mulut Yakon yang membuatnya meledak karena tak bisa menampung energi yang berlebihan. Wow, ternyata trik Goku lumayan berguna juga ya. Kemudian mereka lanjut lagi ke ruangan berikutnya untuk melawan musuh yang tersisa. Babidi sendiri begitu sangat ketakutan, dua anak buahnya mereka kalahkan begitu saja.
Dia benar-benar merasa putus asa, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Nah, untuk menghilangkan kegelisahannya, Dabura akan berusaha sekuat tenaga dan berjanji pasti akan mengalahkan mereka. Sebagai Raja Kegelapan yang penuh harga diri, tentunya Dabura merasa jika kekuatannya masih di atas mereka. Di alam semesta ini, Dabura sangat yakin tidak ada orang yang bisa mengalahkannya. Dabura pun pergi untuk mempersiapkan semuanya. Dan orang yang akan melawan Dabura selanjutnya adalah Son Gohan. Dia mendapatkan antrian ketiga dan sangat bersemangat pada pertarungan ini. Lalu, bakal seseru apakah pertarungan Gohan melawan Dabura ini? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.